warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki Prabowo dengan NIM 44432301159 dari kelas 4D. Kali ini kita akan membahas tentang jenis lain dari kromatografi, yaitu kromatografi lapis tipis, kromatografi lapis tipis atau dikenal dengan KLT adalah sebuah teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak mudah menguap. Seperti halnya dengan kromatografi yang lain, pada teknik KLT ini terdapat fase gerak dan fase diam. Fase gerak terdiri dari pelarut atau campuran pelarut, sedangkan fase diam berupa plat KLT, biasanya berupa silika, gel aluminium, oksida, atau selulosa untuk menjalankan teknik KLT. Sepanjang sekitar 1,5 cm dari tepi bawah plat KLT juga diberi tanda menggunakan pensil untuk menunjukkan posisi awal campuran yang akan dipisahkan. Metode KLT dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang ada di dalam campuran sampel. Kromatografi kolam pertama kali ditemukan oleh ahli botani Rusia Schmidt pada tahun 1903. Sekitar tahun 1938, pemisahan pada lapisan tipis ditemukan oleh Ismailov dan Sehreiber melalui teknik sederhana yang hanya membutuhkan sampel dan sorben yang sedikit, yaitu dengan memisahkan ekstrak tanaman menggunakan aluminium oksida yang disebar pada lapisan kaca. Metode pemisahan merupakan aspek penting di bidang analisis karena kebanyakan sampel yang akan dianalisis berupa campuran. Untuk memperoleh senyawa murni dari suatu campuran, harus dilakukan proses pemisahan. Kromatografi lapis tinggi KLT dikembangkan oleh Ismailov dan Schreiber pada tahun 1938. Cara pemisahan dengan adsorbesi pada lapisan tipis. Adsorben merupakan kromatografi adsorbesi dan partisi. Ada dua fase, yaitu yang pertama ada fase stasioner adsorben, yang kedua itu ada fase mobile pelarut. Biasanya untuk analisis kualitatif terjadi yang namanya penyerapan atau adsorben dan lipase mengubah keadaan. Dalam ada proses pelarutan biasanya dilakukan hanya untuk analisis kualitatif, jadi kita hanya akan ada atau tidak ada tidak kuantitatif. Rakyat tidak mengetahui berapa konsentrasinya lapis tipis terdiri dari beberapa alat, halnya dapat berupa plat-platnya ada kaca terbuat dari kaca aluminium atau plastik, dan bahan atau hanya berupa silika gel. Selalu melihat dan solosoa kemudian lainnya. Ada beberapa macam eksogen yang dapat digunakan dalam proses KLT atau kromatografi lapis tipis, yang sering kita jumpai di pasaran. Ada nama sikat dengan menggunakan aluminium HF dan zat selulosa. Lainnya di dalam proses kromatografi itu ada fase diam. Ada fase yang pertama itu fase diam, ini menggunakan silika gel. Silika gelnya sifatnya polar, mengandung pengikat gipsum CH kalsium sulfat 5-15%. Kalau silika gel S-nya mengandung pengikat setar atau pati selulosa
kemudian untuk silikagel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.